Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta dengan hormat Ibu Nurmala untuk memimpin kita di dalam doa untuk firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Pada malam hari ini Bapa, kami bersyukur sebagai hamba-hamba-Mu sedang mempersatukan hati, pikiran, dan roh kami untuk menyambut firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, urapi hamba-Mu, Ibu Eva Pramawati, yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah siap menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Saya senang sekali bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu, kita akan membuka baca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 16 sampai 23, ada di slide kita. Saya membaca ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-19, demikian selanjutnya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud mereka dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oleh pesan Natal di Matius pasal 1 ayat 16 sampai 23 tadi ada dua alasan penting ya, dua pilar yang kokoh yang akan membuat kita tidak takut lagi di dalam menunaikan tugas panggilan kita. Melalui firman Tuhan di dalam Matius ini kita melihat peristiwa di mana ketika malaikat menemui baik Yusuf secara pribadi maupun Maria secara pribadi. Dan ketika dalam pertemuan itu, malaikat itu menyampaikan rencana agung Allah, yaitu karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus. Kalau dikatakan tugas ini begitu berat, Maria juga mengatakan, mengapa aku Tuhan? Kenapa enggak yang lainnya? Atau bisa juga dia bisa mengatakan, aduh kok seperti ini bagaimana mungkin? Karena aku ini masih perawan, melihat banyak hal, pergumulan, ketidakmungkinan, bahkan kalau dikatakan masalah tugas ini begitu berat, sangat berisiko, dan bisa resikonya itu bisa menimbulkan sesuatu yang menggetarkan hati. Misalnya kita lihat karena Maria harus melalui proses dia mengandung sebelum masuk dalam pernikahannya, ya resikonya mungkin dirajam dengan batu, kematian. Apa kata orang, ya teman-teman, banyak hal yang bisa membuat dia takut. Buat kita, keadaan Maria saat itu begitu menakutkan. Keadaan Maria dan Yusuf saat itu mungkin dikatakan, ini sesuatu yang extraordinary. Sesuatu yang tidak pernah terjadi seperti biasanya. Dan kita bisa berkata, kenapa aku dan lain sebagainya. Begitu juga ada ketakutan-ketakutan lain yang mungkin dialami oleh Yusuf dan Maria. Di marketplace kita, itu adalah bentuk wujud pelayanan kita kepada Allah. Keadaan kita saat ini banyak hal yang memancing, membuat untuk kita bisa takut. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan pemasukan kurang. Itu adalah fakta, kenyataan. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat, anak-anak yang semakin bertumbuh, sekolah membutuhkan biaya yang banyak, tapi pemasukan nggak tahu dari mana.
Salah satu hal yang menyenangkan adalah enak menjadi hamba Tuhan itu karena pas membutuhkan, pas Tuhan kasih. Karena tanpa adanya suatu keyakinan, kita akan goyah. Kita harus punya kepastian. Yang pertama adalah pilar yang pertama itu kita harus yakin akan panggilan kita. Takut banyak. Takut itu dalam bahasa Inggrisnya fear. Ada dua pengertian di situ, yaitu forget everything and run, lupakan semuanya dan lari, atau face everything and rise. Hadapi segalanya dan bangkit. Melupakan seperti kalau contohnya Elia, dia mengalami suatu ketakutan, takut mati. Dia lari bersembunyi di sebuah gua, mengalami depresi di sana, ingin mati rasanya, kayak kita nggak tahu jalannya dari mana, ketakutan yang begitu besar. Dia tidak punya tempat curhat ya waktu itu. Oleh karena itu perlu nih di dalam masa pandemi, bagaimana kita dalam satu tim komunitas punya support group. Masing-masing kita ada sahabat-sahabat doa. Kenapa saudara-saudara? Karena sebuah ketakutan kalau kita tidak hadapi itu akan membatasi kemampuan kita. Ketakutan yang tidak kita hadapi, lari daripadanya, hanya akan membatasi kemampuan kita, hanya akan membuat kita hanya terpaku di situ saja. Ada misi khusus dari Allah buat kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan bahwa kita ini adalah mahakaryanya Allah. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan sebelum dunia ini dijadikan, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Teman-teman, melalui berjalannya proses waktu, setelah sekian tahun, sekian lama kita melayani, seringkali ada banyak tantangan yang membuat kita mulai tawar hati, yang bisa saja membuat kita mengaburkan fokus panggilan Tuhan buat kita masing-masing. Ketika kita mulai sibuk dengan banyak masalah-masalah yang ada, seolah-olah kita menjadi hanya lari di tempat, treadmill ya, itu kayaknya larinya kencang, tapi hanya di situ saja, treadmill rohani saudara. Ataukah kalau dikatakan mungkin dengan ketakutan-ketakutan yang ada, kita akhirnya mulai kabur. Betapa pentingnya kita itu yakin akan panggilan kita, supaya kita tetap teguh saat menghadapi masalah banyak hal, masalah ekonomi, masalah beratnya pelayanan, masalah sendirian. Kenapa teman-teman? Terkadang kalau kita tidak saling mensupport dalam kondisi pandemi seperti ini pun, kita akan bisa mengalami rasa sendirian di tengah-tengah keramaian. Seolah-olah nggak ada yang mengerti, seolah-olah nggak ada yang memahami kita, seolah-olah semua sibuk dengan pergumulannya masing-masing, seolah-olah yang banyak hal yang membuat kayaknya mungkin ada hal yang belum terselesaikan sehingga ada gap satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada. Mengapa kita juga penting mengetahui, yakin akan panggilan kita sampai hari ini adalah supaya kita berbuah lebat seperti yang Allah rancangkan dari semula. Seperti dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 tadi, yaitu bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam rancangan Allah itu. Kita harus menemukan apa misi pribadi saya, apa panggilan saya di sini. Dan itu harus kita lakukan supaya kita menghidupi, mengerti visi dan misinya Allah. Seperti ikan salmon ya. Ikan salmon itu adalah ikan yang mahal, ikan yang ada di laut dalam, teksturnya sangat lembut dan enak. Tetapi ketika dia mau menetaskan telurnya dan lain sebagainya, dia bisa melewati perjalanan yang sangat panjang sekitar 1000 mil untuk dia bertumbuh di laut dalam. Tapi ketika dia mau melahirkan, dia tahu destininya. Dia tahu dia dulu menetas di sungai-sungai yang dia di laut dalam, dan dia akan kembali ke tempat semula. Ada suatu indera khusus yang membuat dia tahu menuntun kemana, di mana dia dulu menetas, dan dia akan melanjutkan regenerasinya itu di tempat itu. Tantangan banyak, ada beruang, ada banyak binatang, ada manusia yang memancing dan lain sebagainya. Tapi dia tahu fokus itu. Panggilannya apa? Untuk dia bisa melanjutkan spesiesnya tidak mati, dia mau berkorban, dia mau berjuang. Firman Tuhan menegur untuk kita, membakar kembali semangat hati kita dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandan. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, Yesus Kristus Tuhan kita,
karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi masalah kita, bukan hanya kita yang menghadapi, tapi Allah yang memanggil kita. Dia yang setia, dia akan yang memperlengkapi kita, dan yang akan menolong kita menuntun, menghadapi, menyelesaikan masalah itu. Ketakutan bukan untuk dihindari, ketakutan bukan untuk dilupakan, tapi ketakutan harus dihadapi. Dan firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saat ini, apakah roh kita masih menyala-nyala seperti waktu sedang jatuh cinta pada Tuhan Yesus di pertama kali? Bakar membara di hati kita untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lanjutkan pilar yang kedua, supaya kita kokoh menghadapi badai, menghadapi tantangan yang ada adalah keyakinan akan jaminannya. Ya, keyakinan kepada jaminan Tuhan Yesus, sebuah statement yang biasa kita dengar, sering katakan, Allah yang memanggil, Allah juga yang akan mencukupi. Allah yang memanggil, dia adalah Allah yang setia. Jadi apapun kebutuhan kita, Tuhan yang akan mencukupkan dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Teman-teman, Maria dan Yusuf mendapatkan peneguhan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria nanti, dia akan disebut Immanuel. Ya. Kata Immanuel itu sendiri itu dari bahasa Ibrani. Saya kira karena ini para pendeta alih-alih udah lanjut ya. Ada 3 kali, mungkin itu udah ngerti pengertian Immanuel. Tapi saudara, makna itu mari kita resapi. Dia adalah Allah yang beserta dengan kita, Allah yang ada di dalam kita, Allah yang mau bekerja melalui kita, dan dia Allah yang saat ini dikatakan dia sendiri ada di dalam kita. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Teman-teman, kalau Allah itu beserta dengan kita, ada di dalam kita, Yesaya 41 juga di sana dikatakan, dia memegang tangan kanan kita dan memberikan kepada kita suatu kemenangan. Kalau Allah sendiri yang memegang tangan kita, dia ada di dalam kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, dia tahu. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu. Apapun yang saat ini kita hadapi, Tuhan tahu. Pengalaman selama kami melayani bersama dengan Pak Andi, betapa Allah bekerja luar biasa menolong, penyertaannya, tanda-tanda ajaib. Allah menyatakan bahwa dia yang memanggil, dia yang setia, dia yang menyertai, dan bahkan itu menjadi jaminan buat kita. Jaminan Tuhan secara nyata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Allah berjanji menyertai kita. Penyertaannya dia, kehadiran dia yang akan melawan semua yang menjadi tantangan. Firman Tuhan juga dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Nah, teman-teman, tapi kalau kita mau melihat ya, penyertaannya Tuhan luar biasa. Ketika dia bersama dengan kita, ada terobosan-terobosan baru dalam pelayanan. Ada penggenapan dari janji-janji Tuhan. Jaminan penyertaan, jaminan untuk pemenuhan kebutuhan kita, jaminan kemenangan. Itu Tuhan berikan. Tapi seringkali kenapa? Kok kita nggak mengalami ya? Katanya Allah beserta dengan kita. Kok masalah seperti ini tidak selesai-selesai? Saya nggak tahu masalah teman-teman. Mungkin ada yang mempunyai pergumulan-pergumulan yang kenapa? Kok kita tidak menikmati pertolongan atau bahkan kehadiran Allah Sang Immanuel itu sendiri? Kenapa kadang kita hanya stagnan saja? Ya begini saja sudah cukup. Tanpa ada sesuatu yang bergelora, yang menggetarkan hati kita untuk kita maju. Ini loh panggilanku, dengan penuh semangat. Dan sampai ketika kita bangun, aduh mau ngapain ya hari ini? Teman-teman, kenapa kadang kita tidak menikmati? Kita mengalami stagnan, kita mengalami kejenuhan. Masalahnya hanya begini-begini terus, tidak ada berubah yang lebih greget gitu ya. Terkadang karena kita sudah nyaman, sudah enak di zona nyaman. Kita tidak minta sama Tuhan, Tuhan kasih dong ada masalah, ada pergumulan. Karena semakin besar pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, semakin besar juga mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Atau kita sudah mulai dengan kesibukan kita. Sibuk terus dari pagi, seolah-olah mungkin dengan berbagai kegiatan, malam hari kita sudah teler. Dan kita akhirnya menjadi seperti ini, menjadi sesuatu yang rutinitas.
atau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melakukan pelayanan karena sudah biasa melakukannya. Sudah menjadi sesuatu yang kayaknya sudah tanpa berdoa pun saya jalan bisa kok pelayanan. Tanpa berdoa pun saya menyampaikan firman Tuhan bisa kok. Saya sudah belajar homiletika. Ataupun kalau dikatakan mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Mengandalkan kemampuan kita. Tanpa mau melibatkan Allah sepenuhnya untuk bekerja di dalam pelayanan ini. Padahal kita tadi sudah lihat bahwa pelayanan itu milik Allah. Kita ini hanya diberi kehormatan, dipercayakan untuk melakukan itu. Libatkan Tuhan. Allah tidak membiarkan suatu masalah pun terjadi pada kita kecuali Ia memiliki rencana spesifik di mana akan kita peroleh jalan keluarnya berkat dari kesulitan tersebut. Ya, ini sebuah kutipan yang berkatakan Allah tidak membiarkan sesuatu masalah pun terjadi pada kita kecuali Ia memiliki rencana spesifik di mana akan kita peroleh berkat dari kesulitan tersebut. Jalani proses, tetap setia pada Tuhan, apapun yang dialami, apapun yang terjadi. Nah, teman-teman, mengakhiri, jadi yang mau Tuhan sampaikan adalah ketika kita menghadapi banyak tantangan, pelayanan yang ada, berespon positif dan selalu meyakini bahwa selalu ada jalan keluar dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan. Karena semakin besar masalah, semakin besar mujizat yang akan Tuhan nyatakan. Setia jalani proses untuk membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Jalani proses, jangan protes ya. Ketidakpercayaan kita yang seringkali membatasi karya Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Seringkali memang Allah itu maha kuasa, maha dahsyat, dia mampu melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil, tapi seringkali kita membuat benteng-benteng yang membatasi sendiri. Bagaimana saya mau menghadapinya ketika kita sendiri sudah mempersempit kuasa Allah itu sendiri melalui ketidakmungkinan yang kita ciptakan. Sejenak, marilah kita ingat hal-hal yang sepertinya menjadi gunung besar yang menghalangi hidup kita selama masa pandemi ini mungkin, atau bahkan masa-masa sebelumnya. Pelayanan kita, mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Bawa itu untuk kita minta, Bapa, pelayanan ini milik kepunyaan-Mu yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku mau Tuhan, Kau menolong, campur tangan, ada terobosan, hal yang baru, yang semakin menggairahkan hati kita. Karena Allah ingin kita semakin menikmati glory to glory di dalam melayani Dia. Demikian firman Tuhan. Mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong agar kami tetap teguh di dalam panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Agar kami yakin dengan pasti Tuhan memanggil kami dengan misi khusus, dengan desain khusus kami ya Bapa. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk kami terus boleh menikmati penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kami sehingga ada terobosan-terobosan baru di pelayanan kami, bahkan juga dalam kehidupan keluarga maupun pribadi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Mbak Maria.